saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam penuh sukacita hari ini, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat undangan yang hadir pada kami sore hari ini. Saya minta kesediaan Buyanti untuk satu bulan dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal di SMP Negeri 2 Sumber Pucuk, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang di surga. Kami bersyukur untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami, keluarga, orang-orang yang percaya di dalam SMP Negeri 2 Sumber Pucuk di sore hari ini. Kesempatan yang indah di mana kami merayakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, untuk kami boleh mengingat dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang ada, dan kami bersyukur terlebih untuk karya keselamatan, karya terbesar melalui anakmu yang tunggal di dalam Yesus Kristus, yang adalah firman itu. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia untuk menjadi penebus bagi manusia yang berdosa. Biarlah kami boleh bangga dan bersuka cita pada sore hari ini di dalam beribadah dan merayakan hari kelahiranmu. Sebelum kami memulai ibadah kami, Tuhan, sucikan hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh dikenan untuk menghadap Allah yang kudus. Dan kami boleh memohon di sore hari ini pertolongan dan pimpinan Tuhan untuk kami semua yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk panitia yang telah bekerja keras. Kami berdoa untuk penata layakmu yang melayani di sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong memimpin, pengurapan daripada Roh Kudus turun bagi anak-anakmu dalam bagian mereka masing-masing dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami siap untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah dan perayaan Natal di sore hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan bersama. Dalam dunia
Bapak Ibu mohon untuk duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini kita akan merayakan Natal di sekolah kami tercinta di DP SMP Negeri 2 Sumber Pucung. Ada sukacita dari Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan, kita serba berdoa. Kali ini kita akan menerima sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kami. Saya persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati Pak Khalid selaku pembina agama Katolik di sekolah kita, Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anakku yang kami sayangi. Terima kasih kalian semua sudah mempersiapkan acara hari ini. Ucapan selamat Hari Raya Natal dari kami untuk panjenengan semua dan anak-anakku semua. Semoga kalian tambah berguna di sini meskipun cuma beberapa anak di sini. Kami berharap kalian akan tetap selalu membantu semua baik pelajaran, prestasi akademis maupun non-akademis yang ada di sekolah kita. Ini sekolah kita bersama, anak-anakku semua, Bapak Ibu, kita tidak membedakan dari beberapa
semua sama. Hak kalian dan kewajiban kalian itu juga sama. Ada beberapa persoalan tadi yang intinya karena setelah kita ini ada biasa, Bapak Ibu maksudnya Bapak-Bapak anak-anak kita boleh merayakan di sini hari Natal itu, tapi dengan syarat nanti tidak ada yang merokok dan sebagainya di aula. Intinya anak-anak juga tahu ini lingkungan sekolah, tapi kita sudah tulis kita dilarang merokok di lingkungan sekolah. Monggo Bapak Ibu lanjutkan acara ini. Kami dari pihak sekolah selalu mendukung. Makanya kita selalu mendukung siap anak-anak dan kita insya Allah akan bisa memfasilitasi. Namun karena Pak Kali acara ini sangat mendadak kemarin, jadi persiapan anak-anak dan kemungkinan dukungan dari sekolah masih kurang maksimal. Saya ucapkan terima kasih. Acara ini sudah berdasarkan di sini, lebih baik memang berdasarkan di sini. Kenapa? Karena ini sekolah kita. Dan misalkan kalau kemarin Pak Kali mungkin tidak merayakannya di sektor Bapak. Kita ada di sini dan anak-anak semua memadai. Bapak Ibu Wali juga mendukung. Nanti sekolah juga mendukung. Semoga tahun ke depan acara-acara seperti ini masih bisa dilaksanakan di rumah kita sendiri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya Natal untuk panjenengan dan anak-anak semua. Terima kasih, selamat sore, selamat merayakan hari Natal. Terima kasih. Ini sambutan dari Ketua Panitia. Shalom. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya selaku Ketua Panitia Natal tahun 2024 SMP Negeri 2 Sumberpucung mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk semuanya yang hadir di tempat ini, terutama untuk panitia yang sudah berlatih sekeras mungkin dari si musik, dari si dekorasi dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin pada sore hari ini bisa dilihat bahwa jumlah kursi masih kosong, tapi saya percaya malaikat Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk melindungi kita saat merayakan hari Natal ini. Ada amin? Memang ketika persiapan banyak sekali drama, istilahnya kita bilang drama. Kenapa? Karena ada banyak sekali perbedaan pendapat ketika kita akan merayakan Natal ini. Mulai dari Pak Galih mungkin saya mengucapkan mohon maaf sekali ya Bapak, karena mungkin selama pekerjaan banyak sekali tingkah laku saya yang membuat Bapak jengkel terhadap saya. Saya ucapkan mohon maaf. Dan untuk panitia semuanya saya juga mohon maaf kalau persiapannya kurang, tapi saya percaya semua berbuah manis di sini. Amin. Kedua, untuk wali murid yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih di tengah-tengah kesibukannya sudah disempatkan untuk hadir di tempat ini dalam merayakan ibadah Natal. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Wijaya yang sudah mau melayani kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kurang lebih itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adalah sambutannya. Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Kita bacakan firman jadi manusia.
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat awakan-Mu di ibadah Natal hari ini di SMP 2 Subang Projo. Kiranya Engkau terus berikan yang terbaik, dan kiranya Tuhan di hari ibadah Natal ini Tuhan Engkau terus akan memberikan hal-hal baru Tuhan buat anak-anak-Mu di sini Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Mari kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, pertama terima kasih buat penyelenggara ibadah Natal di tempat ini di SMP 2 Sumber Bojo. Juga saya mengucapkan terima kasih buat kepala sekolah, juga pembina agama Kristen di tempat ini. Ya, kiranya terus kita sama-sama terfokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Acara ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ya, terlebih lagi kepala sekolah sudah bisa memberikan fasilitas yang seperti ini, diberikan kesempatan untuk merayakan ibadah Natal di tempat seperti ini. Ini sangat luar biasa. Sebelah kanan ini bangkunya kosong. Saya yakin nanti mungkin Natal berikutnya nanti akan terisi jemaat-jemaat baru atau mungkin wali murid akan datang bersama-sama untuk kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya diberi tema tentang hadiah besar. Jadi Natal ini kita mendapatkan satu hadiah besar yang sangat luar biasa, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ini hadiah besar dari siapa? Jadi hadiah dari Allah Bapa. Kiranya hadiah ini bukan hanya untuk kita terima, hanya untuk kita ketahui atau kita rayakan dengan sukacita, dengan keadaan mungkin saat-saat ini terlihat perayaan yang begitu besar ya. Tapi saat-saat ini kita harus mengambil hikmatnya, bahwa kita masuk ke dalam Natal ini ada satu tujuan mulia dari Allah Bapa, yaitu mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Jadi tema Natal, hadiah Natal ini bukan hanya dipandang berapa besarnya atau mungkin hadiah-hadiah yang dianggap seperti hadiah-hadiah biasa aja kepada sesama rekan kita, tapi benar-benar ini hadiah dari Allah Bapa yang sangat mulia dengan rencananya yang dahsyat. Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika kita mendapat hadiah besar ini. Betul ya. Jadi kita nanti ngambil hikmatnya pribadi, kenapa ini disebut sebagai hadiah besar. Yang pertama, percayailah bahwa hadiah itu adalah untuk kita. Nah, kata percaya ini harus benar-benar percaya. Kalau kita diberikan hadiah, berarti kita percaya dulu enggak sama yang pemberi hadiah? Apa ini hanya waduh guyonan ini? Mungkin hanya kejutan atau mungkin hanya untuk suatu surprise saja? Enggak, tapi kata percayalah bahwa hadiah ini adalah untuk kita. Nah, ini mengandung arti bahwa kita ini harus percaya dulu. Nah, kalau kita enggak percaya, kita enggak akan terima itu namanya hadiah, betul enggak? Begitu juga kalau kita diberi hadiah sama sesama kita percaya dulu enggak? Jangan-jangan ini bohongan, jangan-jangan ini nanti apa ini hadiah mungkin hanya sekedar hadiah aja untuk surprise atau kejutan atau untuk nyenengno hati aja, bukan. Tapi benar-benar percaya ini dibawa kita untuk membawa hadiah ini benar-benar hal yang luar biasa yang diberikan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Jadi hadiah ini menjadi sebuah kado yang sangat indah dari Allah Bapa. Kita dibawanya untuk percaya bahwa ini hadiah yang sangat-sangat luar biasa. Karena hadiah ini bukan hanya sekedar hadiah yang semata-mata untuk menyenangkan hati aja, tapi penebusan dosa. Kita manusia ini semua berdosa ya, setuju ya? Nah, kita dikirim hadiah untuk menebus dosa kita semua. Ini kita yakini dulu, ini percaya dulu. Kalau kita yakin dan percaya, kita akan menerima hadiah ini sebagai hadiah yang sangat luar biasa. Karena hadiah bukan hanya sekedar diterima, terus kita buka, kita melihat dengan sukacita, enggak. Nomor satu, kembali lagi, untuk kita benar-benar percaya dulu. Ya, kalau kita tidak percaya, itu hadiah jadi percuma. Betul enggak?
Percaya itu dari apanya? Ya kita dari lihat teladan Kristus, bahwa Allah mengirim Tuhan Yesus sebagai hadiah itu untuk kita teladani. Ya, setuju ya? Kayaknya sepertinya tegang semua ini. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Terus yang kedua, setelah kita percaya, yang nomor dua otomatis kita menerima hadiahnya, betul ya? Kita tidak boleh menolak hadiah itu. Jadi hadiah yang besar, hadiah terindah ini yang terutama setelah kita percayai bahwa ini adalah hadiah atau kado terbesar dari Allah Bapa. Yang kedua harus kita terima. Setuju ya? Apa ada di sini yang mau nolak hadiah? Ini tak lihat wakil loh hadiah. Itu sudah disiapkan. Ada yang mau nolak hadiah kira-kira? Nanti terakhir firman juga saya akan bagi hadiah. Apa ada yang mau nolak? Oh, tidak ada semua. Ya berarti otomatis yang nomor dua ini benar ya. Hadiah ini harus diterima. Ya, setuju ya. Jadi kalau yang tidak terima berarti benar-benar tidak percaya. Nyangkut yang nomor satu. Jadi nomor dua ini harus kita pegang bahwa hadiah dari Allah Bapa, bahwa hadiah ini untuk menebus dosa manusia. Ini harus kita terima dulu. Kalau kita tidak terima, ya percuma. Rancangan rencana Tuhan ini akan jadi sia-sia atau tidak berjalan kalau kita tidak terima. Kalau kita terima berarti kita harus mengikuti Tuhan Yesus, kita harus mengikuti kehendaknya. Fokusnya kita harus mengikuti firman dari Tuhan, melakukannya. Itu yang terpenting. Jadi menerima hadiah dari Tuhan adalah sebuah keputusan paling besar dalam kehidupan kita. Hadiah ini disediakan bagi semua orang, tetapi banyak orang yang tidak bersedia menerimanya dan menolak anugerah yang Tuhan berikan. Ada loh orang yang tidak terima, betul ya? Banyak masih orang yang tidak terima. Ya, kalau orang sudah kita menerima bahwa ini adalah hadiah terbesar dari Allah Bapa, kita percaya, kita terima. Tapi di nomor dua ini kita diharapkan untuk menerima. Tapi dari satu sisi masih banyak orang yang tidak bisa menerima. Nah ini tugas kita pribadi lepas pribadi menyangkut mereka yang sudah percaya. Agar apa? Nanti berikutnya mungkin Natal tahun depan ini bisa bangku-bangku kosong ini bisa terima, bisa keisi penuh. Jadi karena apa? Berarti mereka datang untuk menerima hadiah dari Tuhan. Nah kalau kita sudah menerima, kita sudah percaya, ini kita ceritakan ke rekan-rekan kita, ke sesama kita, agar kita tahu bahwa Tuhan ini sangat luar biasa, kasih-Nya yang sangat sempurna, rencana Allah ini sangat dahsyat buat seluruh umat manusia. Jadi setelah kita percaya, setelah kita menerima, kita kembali lagi ceritakan kepada sesama kita. Ini tidak berlaku di tempat ini aja, mungkin di gereja-gereja, di tempat persekutuan, dimanapun. Nanti lama-lama akan bertumbuh, dan makin banyak orang yang percaya, dan makin banyak orang yang akan menerima hadiah dari Tuhan kita. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Nah, setelah kita percaya, terus kita menerima, apa cukup hanya diterima aja? Cukup? Atau nanti kalau dikasih hadiah ini sudah diterima, sudah percaya ini pasti hadiah bagus, sudah cukup? Enggak, otomatis harus dibuka, harus tahu isinya, betul enggak? Setuju ya? Harus tahu isinya. Nah, ini Bapak pembinanya ketawa-tawa, betul ya Pak ya? Ya betul sekali. Kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah menerima, tapi tidak diapa-apa, hadiah ini dipajang, dibiarkan, tahu enggak isinya? Enggak tahu. Nah ini yang kita harus lakukan, yaitu apa? Membuka isinya. Membuka isinya itu dengan gimana caranya? Kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kita lebih dalam lagi untuk mengenal kekristenan. Yaitu apa? Ya ikut merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, dan terlebih lagi mau melakukannya. Jadi menerima hadiah besar ini tidak gampang. Bukan hanya ini sebagai hadiah terbesar dari Allah Bapa dengan kelahiran Tuhan Yesus pada Natal ini, bukan hanya untuk diterima aja, bukan untuk percaya aja, terlebih lagi dibuka. Dibuka itu untuk apa? Kita mengetahui lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Ini perlu, karena kalau kita nggak kenal, kita akan percuma. Ada satu kisah di Natal ini yang mungkin bisa kita ceritakan ke rekan-rekan kita yang mungkin nggak begitu paham tentang Natal ya.
Jadi suatu ketika ini ada seorang pembuat sepatu. Pembuat sepatu ini sudah sangat terkenal, dia sudah sangat cukup, sudah sangat kaya. Nah, suatu ketika di waktu dia tidur, dia mimpi ketemu Tuhan Yesus. Dan di mimpi itu dia ngomong, Tuhan Yesus ini ngomong, aku akan singgah ke rumahmu, aku akan ke tempatmu. Nah, otomatis pembuat sepatu ini sangat girang ya, sangat suka sekali. Dia yakin ini mimpi ini akan pasti jadi kenyataan. Sudah dia persiapkan segalanya, sudah dia bangun tidur, dia mulai persiapkan makanan, bersih rumahnya, semuanya dipersiapkan. Dia berharap mimpi ini jadi kenyataan, Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya. 1-2 hari dia tunggu, tidak datang. Dia tetap aja, saya yakin Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Dia pasti datang. Dan ketika malam, menjelang malam, dia sambil menunggu, dia sambil menanti ini kok nggak datang ini. Katanya datang. Nah, di situ datanglah seorang kakek. Dia lusuh, dia dengan baju yang sangat kotor. Dia datang ke rumah itu dan ngomong, Nak, boleh saya singgah ke tempat ini? Oh, silakan kakek, enggak apa-apa, duduk aja. Nah, karena menunggu Tuhan Yesus yang tidak datang, akhirnya dia persilakan kakek itu duduk untuk menemani malam itu. Dan dia sangat melihat sekali keadaan yang sangat kotor, mungkin sangat keadaan sedih juga. Dia akhirnya ambilkan minuman, ambilkan makan, dan dia terfokus pada sepatunya. Sepatunya itu sudah tidak layak dipakai, sudah sangat kotor, jelek, robek. Yang singkat cerita, karena dia pembuat sepatu ini diganti. Dan karena larut malam, si pembuat sepatu ini menyuruh kakek ini untuk bermalam. Sudah bermalam di sini aja, biar sampai besok pagi bisa pergi gitu. Dan singkat cerita, si kakek ini singgah di tempat itu, nginep di tempat itu, keesokan harinya dia pergi. Terus ke hari yang berikutnya, si pembuat sepatu ini tetap menunggu, tetap menanti. Loh, ini kok tidak datang ini Tuhan Yesus. Sudah persiapkan segalanya, sudah dipersiapkan makanan, sudah dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya, sudah disiapkan, tapi tidak datang. Dan di hari itu juga waktu menjelang sore itu datang seorang nenek. Dia membawa kayu yang bebannya sangat banyak di punggungnya. Dia berjalan dengan keadaan yang sangat susah, dia sangat kecapean. Dia menghampiri pembuat sepatu ini dan ngomong, boleh saya istirahat di tempat ini, karena saya sudah 2 hari tidak makan. Saya sangat lelah, saya sangat kecapean. Terlebih lagi dengan membawa bongkahan kayu yang sangat besar ini, yang dia ngomong mau saya jual untuk saya beli sembako. Dan singkat cerita, karena si pembuat sepatu ini kasihan, dia disuruh masuk dan dia melihat nenek ini yang tadi ngomong 2 hari belum makan, disediakan makanan, dan dengan lahap nenek ini mau makan sudah. Nah, karena merasa kasihan, si pemuda ini, si pembuat sepatu ini memberikan beberapa uang, karena dia mendengar katanya kayu ini akan dijual untuk digantikan dengan sembako. Nah, setelah jadi itu, si nenek ini sangat berterima kasih karena diberikan suatu pemberian sangat luar biasa, ditolong dengan keuangan. Dia sudah semangat lagi, keadaannya sudah fit lagi. Akhirnya dia meninggalkan si pembuat sepatu ini. Pembuat sepatu tetap berharap ada Tuhan Yesus datang ke tempatnya. Dan dia menanti terus, dan akhirnya sampai dia capek kok tidak datang dia. Ya, tapi tetap punya keyakinan, saya yakin Tuhan Yesus tak pernah bohong. Dia pasti akan datang. Dia menanti sampai akhirnya hari berikutnya dia menanti yang datang adalah seorang anak kecil yang dia menangis, yang dia dengan kebingungan dia mencari ke sana, mencari ke sini, menghampiri si pembuat sepatu ini, dan dia tetap memberikan rasa sedih, ekspresi sedih yang dia ngomong, aku kesesat, aku tidak bisa pulang, aku tidak ada ongkos, tidak ada jalan keluar, ini gimana nih, tolong saya. Yang singkat ceritanya, pembuat sepatu ini membawa anak ini masuk ke rumahnya, diajak bicara, rumahnya di mana, orang tuanya namanya siapa, dan singkat cerita pembuat sepatu ini menghantarkan anak ini pulang untuk menemui orang tuanya.
Dan tetap si pembuat sepatu ini menanti kedatangan Tuhan Yesus. Untuk kapan ini Tuhan Yesus, katanya janjinya akan datang. Di mimpi ini pasti harus terjadi nyata. Saya sudah persiapkan segalanya. Dengan rasa kecewa, dia akhirnya duduk termenung, dia hampir sampai tertidur. Di situ dia mendengar suatu suara yang sangat indah. Dia ngomong, sebenarnya saya sudah datang ke tempatmu. Dan Tuhan Yesus ternyata ngomong ke pembuat sepatu ini bahwa saya ini sudah datang ke tempatmu dengan wujud manusia-manusia yang saya kirim. Cerita ini sangat sederhana, tapi pahami bahwa dia datang untuk suatu hal yang luar biasa. Dia mengirim orang, kakek yang susah, kakek yang sangat lusuh dengan sepatu yang sobek. Terus ada nenek yang kelaparan, dia tidak makan 2 hari. Dan yang ketiga ada seorang anak yang tersesat, tidak tahu jalan keluar, yang akhirnya dia tolong. Sama saat ini kita tidak bisa menyambut Natal dengan sukacita, perayaan yang luar biasa, tidak seperti. Tapi dengan hikmat cerita ini kita akhirnya memahami bahwa kita ini dikirim orang-orang yang seperti ini. Kalau ada rekan kita atau sesama kita mungkin yang susah keadaannya, mungkin tadi ada yang tersesat, tidak ada jalan keluar, pergumulan, kiranya kita tolong, kita berikan yang terbaik. Kiranya hadiah yang terbesar ini bukan hanya cukup kita percaya itu tadi, terus kita harus terima, terus kita harus buka, tapi harus benar-benar kita teladani. Dari hadiah terbesar dari Allah Bapa, yaitu Kristus Tuhan, harus kita ikuti teladannya, yaitu memberikan hal yang terbaik untuk sesama kita. Terkhusus buat hari ini pun, di acara Natal ini kita mungkin membayangkan, jujur saya mendapatkan undangan ini mungkin kalau di lapas saya sudah sering, di gereja-gereja saya sudah sering. Nah, ini saya juga ketemu Bu Gembala GAB di Priscila, tapi anaknya yang mana saya tidak tahu. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Anak-anak kita yang mungkin masih sebaya, ini anak saya juga SMP, masih sebaya seperti ini sudah memberikan hal yang luar biasa untuk Tuhan. Ini perlu di suatu support yang sangat luar biasa sebagai wali-wali murid. Terlebih lagi dengan adanya seorang pembina agama Kristen tempat ini sangat luar biasa. Dan terlebih lagi ada seorang kepala sekolah yang memberikan fasilitas yang sangat luar biasa ini. Berarti apa? Ini sudah kehendak Tuhan, ini jalannya Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, saya rindu firman ini bisa kita tangkap sebagai hadiah yang besar, terutama bukan hanya sebuah hadiah, tapi benar-benar kita mau menjadi teladan Kristus. Kita tidak mungkin melakukan Natal yang hanya seremonial, ya, hanya seperti perayaan besar-besaran, mungkin konsumsinya makannya banyak-banyakan, ya seperti itu. Tapi dari kesederhanaan kita bisa memberikan yang terbaik. Terlebih lagi buat sesama kita, terlebih lagi kita membina anak-anak kita. Saya sampai kadang kok kadang bisa membuat acara seperti ini anak SMP yang mungkin saya bayangkan waktu itu saya pernah diundang waktu itu nemeni seorang hamba Tuhan juga di suatu sekolah, itu STM, waktu itu masih SMA. Itu hanya sebuah kegiatan seperti pelajaran agama aja. Nah, tapi ini lebih luar biasa lagi, sudah bisa merayakan ibadah Natal di satu sekolahan. Nah, ini kalau kita bisa membayangkan, kalau diikuti teladan ini dengan sekolah-sekolah yang lainnya, akan luar biasa enggak? Akan lebih lagi kemuliaan nama Tuhan dimuliakan lebih lagi. Ya, kiranya ini jadi teladan dan nanti ditiru dengan rekan-rekan atau mungkin pembina-pembina agama Kristen tempat-tempat lain. Terlebih lagi kita mau jadi terang, kita mau jadi teladan. Itu yang sangat penting. Saya jadi hari ini memberikan apresiasi buat anak-anak kita yang SMP, terkhusus juga buat Bapak Pembina Agama Kristen tempat ini. Kiranya tidak pantang menyerah, terus memberikan fokus untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan inovasi-inovasi baru. Karena inovasi-inovasi baru ini adalah satu hal yang luar biasa yang saat-saat ini harus kita lakukan. Kita tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal rame, sudah tidak perlu datang artis, ya seperti itu. Ini pun juga artis yang saya bawa juga cewek-cewek luar biasa, ya walaupun ini lansia, ya tapi teladan-teladannya ini luar biasa. Jadi pengenalan diri, saya sendiri punya satu komunitas namanya JIG Stokam, dan di dalamnya
diisi dengan para lansia yang sangat luar biasa. Terkhusus mereka akan memberikan teladan-teladan, tapi bukan untuk viral, bukan untuk dilihat paling wah, enggak, tapi benar-benar terfokus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, terlebih untuk memberikan teladan-teladan yang baik kepada sesama kita. Ya, untuk mengakhiri firman ini saya akan memberikan satu cerita buat adik-adik tempat ini ya. Tapi saya lihat adik-adiknya ini kok malah enggak ketok, yang ketok kok malah wali muridnya ini. Ini pada lari kemana ini? Ya, enggak apa-apa, tapi saya akan terus ceritakan karena ini memang firman yang nanti saya akhiri dengan satu cerita yang kiranya nanti akan dibawa pulang untuk jadi rema dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen, kehidupan kita menjadi teladan Kristus. Ini akan dibawa pulang untuk jadi rema dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak SMP 2 Sumberbojo. Suatu kisah yang sangat sederhana. Ada seorang anak, dia hidup di salah satu panti asuhan. Dia yatim piatu, dia tidak ada orang tua, tidak ada papa, tidak ada mama. Jadi sangat bersyukur sekali kalau adik-adik di sini masih bisa ditemani dengan papa, dengan mama yang sangat luar biasa. Tapi bukan harus sedih, harus menyudutkan diri karena ditinggal orang tua. Walaupun yang berdiri di sini dulu umur 9 tahun juga sudah ditinggal seorang papa sama. Jadi ini kisah dari anak yatim piatu ini. Dia tinggal di suatu panti asuhan. Seperti biasa di hari-hari Natal dia persiapkan ya seperti ini, dia persiapkan acara, dia persiapkan segalanya, dia menghiasi pohon Natal dari ranting-ranting, sangat-sangat sederhana. Salah satu anak ini menghampiri guru pembinanya, ya anggap aja seperti guru pembina di tempat ini. Dia menghampiri dan dia bertanya, sebenarnya makna Natal ini buat apa? Guru pembina ini hanya ngomong bukan hanya sebuah perayaan atau hal-hal yang luar biasa, tetapi Allah Bapa mengirim anaknya tunggal Tuhan Yesus kita untuk menjadi terang. Kita ini harus jadi terang. Anak ini masih polos, anak ini masih sederhana, dengan cekatan dia ngomong, siap ibu pembina atau bapak pembina Kristen, saya akan siap untuk jadi terang. Singkat cerita, anak ini membawa sumbu dan juga minyak. Jadi minyak, terus dia ini keliling ke panti asuhan di dalam satu desa. Dia keliling ke desa-desa, ke tempat rumah-rumah desa, dan dia memberikan satu sumbu dengan minyak yang untuk dinyalakan. Dia beri untuk dinyalakan, dan singkat cerita desa itu menjadi terang. Jadi terang karena nyala dari sumbu kecil. Ini menunjukkan kepolosan seorang anak ini untuk jadi terang. Dia langsung bertindak, dia langsung melakukan. Bukan hanya untuk berbicara aja, dia hanya ngomong-ngomong aja, tapi benar-benar mau memberikan yang terbaik. Dari guru pembinanya dia sudah ngomong, kamu harus jadi terang. Lewat kesederhanaan ini dia memberikan terang buat desa di sekitar panti asuhan tersebut. Dan ini cerita kita ambil maknanya. Kita nggak cukup hanya merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan kemeriahan, dengan sukacita, dengan makan, dengan hal-hal yang gembira, sukacita. Bukan itu aja, tapi difokuskan untuk kita ini benar-benar jadi terang. Lakukan inovasi-inovasi baru. Mungkin adik-adik di tempat ini lakukan hal yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kiranya firman dan cerita ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil rema untuk kita bisa melakukan yang terbaik, terfokus untuk Tuhan. Bukan hanya merayakan Natal, tapi kita semua mengambil hikmat arti Natal sebenarnya. Ya, sebelum mengakhiri ini ada anak saya mau memberikan satu lagu ya, mungkin pemain musiknya, mungkin sudah lari juga pemain musiknya. Sudah siap di belakang ternyata. Ya, yang akan memberikan satu lagu, silakan. Ya, lagu sederhana, kiranya bisa memberkati kita semua. Dan nanti setelah menyanyikan lagu ini, nanti saya temani. Saya akan memberikan kuis buat anak-anak di sini. Kalau nggak ada anak-anaknya, jadi orang tuanya nih yang jadi dapat kuisnya. Nah, anak-anaknya tidak ada. Ayo silakan
pemain musiknya? Apa saya yang akan main sendiri? Saya bisa mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita bawa lagu ini sebagai hadiah yang terindah, sebagai hadiah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dengan bukti nyata kita bisa masih hadir di tempat ini, kita bisa merayakan Natal di tempat ini. Ini hal yang sangat luar biasa. Terlebih lagi khususnya inovasi baru sekarang sudah dinyatakan. Kita tidak perlu merayakan harus selalu di gereja, kita tidak perlu merayakan harus di menyewa gedung dan sebagainya. Tapi di tempat ini kita sudah diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan akan menjadi berkat Natal yang sangat luar biasa Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan, saya berdoa buat tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau akan pakai Tuhan untuk mewujudkan murid-murid yang berpotensi Tuhan, hanya untuk kemuliaan berguna bagi usaha dan kita berdoa Tuhan khusus buat pembinaan dalam Kristen tempat ini Tuhan. Kau pakai semakin derajat semakin luar biasa Tuhan. Kau akan berikan hikmat-hikmat derajat Tuhan. Khusus Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman Tuhan. Dan juga berdoa buat kepala sekolah di tempat ini Tuhan, kiranya Kau terus pakai Tuhan. Kau akan berikan hal-hal yang Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kau akan diberkati, Kau akan lindungi, dan Kau akan berikan yang terbaik. Janganlah terima firman dari Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk mengakhiri saya akan memberikan, sudah ngumpul ini anak-anaknya. Kok nggak ada? Ini anak-anaknya atau orang tuanya ini yang dikasih kuis ini. Nah, yang kuisnya yang saya siapkan untuk anak-anak ini. Ya, sudah anak-anaknya sudah kumpul. Yang pemain musik boleh nanti jawab ya. Tapi ini sebenarnya kuisnya jadi seperti pertanyaan yang sebenarnya untuk
tapi kalau nanti orang tua mau jawab ya nggak apa-apa sudah. Nanti dapat hadiah ya. Saya cuma ada 2 pertanyaan aja. Sebenarnya jujur ini saya persiapkan untuk anak-anak ya. Kita biar lebih tahu bahwa kita bersekolah ini untuk menerima bekal apa gitu ya. Dulu saya diambil sekolah cuma sampai SMA aja. Saya tidak pernah kuliah, tapi kerinduan saya ini sebenarnya sudah tinggi sekali. Sudah bayangkan tentang waktu saya nanti jadi dokter, insinyur atau apalah ya. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena kami 12 bersaudara yang papa sudah tidak ada, yang akhirnya saya tidak mungkin meneruskan sekolah. Tapi yang sangat saya pikir selalu bekal dari sekolah ini sangat-sangat luar biasa. Sampai hari ini pun tidak hilang. Ini padahal sudah umurnya gocap nih, 50 ini. Katanya istri saya katanya ditukarkan 25 dapat 2. Tidak tahu ditukarkan apa, tidak tahu. Ya, ini pertanyaan yang mungkin sederhana tapi akan dibawa terus. Saya ngambil jurusan biologi ya. Mungkin kalau SMP saat ini berarti IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Ya, saya akan berikan satu pertanyaan yang bisa langsung angkat tangan. Ya, ini mau orang tuanya bisa nggak apa-apa sudah. Ya, ayo kita kenal jenis-jenis hewan ya atau binatang ya. Ya, setuju ya. Ini ya setuju ya. Nanti kalau bisa langsung angkat tangan aja, nanti diberikan hadiah. Ya, kita mengenal jenis-jenis binatang. Nah, jenis-jenis binatang ini dijadikan 3. Ayo, jenis-jenis binatang ini sesuai jenis makanannya. Ini apa aja? Ya, silakan. Sahabatnya maju aja, enggak apa-apa, maju aja. Harus lengkap loh ya. Ya. Yang pertama adalah herbivora, pemakan tumbuhan. Kedua, karnivora, pemakan daging. Dan yang ketiga, omnivora, pemakan segalanya, tumbuhan dan hewan. Oh, contohnya herbivora seperti sapi, omnivora elang, karnivora harimau. Luar biasa. Nah, ini benar anak-anak pintar ini ya. Jadi karnivora, herbivora, dan omnivora. Ini kalau sudah nancap, sudah sampai umur segini ya sudah pasti ke bawah terus ya. Nanti diberikan hadiah, tepuk tangan buat saya. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya, kedua aja. Kita mengenal metamorfosis. Lu yang sudah dapat ya boleh angkat tangan lagi, nanti double nanti. Ya, kita mengenal metamorfosis. Yang tahu langsung cepat ya, cepat langsung maju. Yang sudah jawab nggak boleh lagi double ya nanti ya. Sebutkan binatang yang memiliki metamorfosis sempurna dan sebutkan metamorfosis. Silakan. Ya. Metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu yang dimulai dari telur, terus nanti jadi ulat, terus nanti jadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu dan selesai. Wah, luar biasa. Oke, 2 pertanyaan aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti hadiahnya nemui Ibu Yuliana ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala, dan Tuhannya sangat memberkati kita semua. Benar sekali kita tak cukup memeriahkan kelahiran Tuhan Yesus, memeriahkan Natal itu hanya dengan sukacita, ramai-ramai, tetapi kita harus fokuskan untuk menjadi terang bagi semua orang di lingkungan kita, di sekitar kita. Baik, sedikit
kita akan memberikan sedikit persembahan kita. Kita akan menunjukkan Sungai Sukacitaku. Saya minta kesediaan Bapak kami untuk kita pimpin dalam doa persembahan. Sungguh luar biasa pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan doa, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak Bapak Ibu saya yang telah jauh-jauh datang ke SMP Negeri 2 Sumberpucuk tercinta ini ya Bapak. Semoga lain kali kita dapat berjumpa kembali. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa berkat Bapak. Terima kasih Bapak dari awal pertengahan pada saat ini perayaan Natal di SMP Negeri 2 Sumberpucuk ini Bapak dengan keadaan selamat, cuaca cerah. Terima kasih Bapak, hari ini kami telah usai melakukan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat bermanfaat kelaknya nanti. Saya kira percaya Bapak, berkatilah tangan-tangan yang memberi, berkatilah orang-orang yang belum bisa juga memberi. Saya ingin percaya Bapak, ujian-Mu sungguh ada di tempat ini, saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita akan menyalakan lilin. Kita akan berjumpa dengan kudus di bersama.
Sebenarnya ini bukan malamku, penyalaan ini di malam hari tapi di sore hari. Berusaha menenangkan diri seperti kita berusaha menerangkan diri sendiri kepada lingkungan kita. Kali ini akan ada dosen dari Kak Heba dan Kak Fanny. Shalom. Kurang semangat, shalom. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di sore hari ini dengan keadaan yang baik. Tiba saja kita akan mulai acara door prize. Pembagian door prize pertama akan dilakukan kuis. Semuanya bisa jawab, musiknya juga bisa jawab kalau mau. Diperhatikan baik-baik soalnya. Soal pertama, siapakah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit kembali? Apa itu? Beri tepuk tangan. Soal yang kedua. Siapakah orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali? Daripada saya tinggi. Ayo. Saya akan maju. Beri tepuk tangannya. Yo. Soal yang ketiga, siapakah orang yang melayani Tuhan Yesus sejak masih kecil? Orangnya ini terdapat dalam Perjanjian Lama. Orang yang melayani Tuhan Yesus sejak masih kecil. Masuk. Samuel. Ya, benar. Soal yang keempat, di manakah Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap? Ayo Bu, silakan maju. Ya. Mau Bu, apa jawabannya? Di Taman Getsemani. Ya, benar. Pada saat hadiah sebelumnya kita akan melakukan permainan. Permainannya mencari barang. Jadi misalnya saya sebutkan inisial, tinggal mencari bedanya apa. Misalnya B, buku, langsung maju ke bawah ke depan. Jadi sistemnya cepat-cepatan. Barang pertama, huruf demi nopo. Huruf C. Barang C, Bu. C.
Huruf langsung masuk semua Pak. Huruf N. Huruf N. Boleh maju Bu. Huruf N. Tidak ada huruf N. Jika tidak ada ganti huruf A. Barang selanjutnya huruf G. Ayo sudah siap barang selanjutnya? Huruf K. Selanjutnya oke, barang selanjutnya huruf L. Saya tinggal 6. Huruf M. Huruf M. Angkat dulu. Ayo 5. Huruf C. Semangat sudah cepat lagi. Huruf F. Ya. Selanjutnya huruf huruf H. Semangat, tinggal 2 lagi. Huruf T. Maju dulu, maju.
Semangat barang terakhir. Huruf M. Huruf G. P. Maju. Hah? Bentar. Mesti sawang ya, bobo aku mesti itu iya. Untuk bahan selanjutnya saya beri apresiasi untuk orang tua yang datang pertama. Jika orang tua sudah datang tapi sudah nyata datang pertama tapi tidak ada dalam data, Terus maaf Bapak Ibu, ternyata sudah habis. Mohon maaf sekali. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku dari saya. Terima kasih, shalom. Saya serahkan pada Ya, terima kasih untuk Aika. Siapa yang belum dapat? Masih banyak, aku dapat hadiah sendiri dari Tuhan. Mari kita lakukan ibadah penutup pada sore hari ini. Kita akhiri dengan doa ya guys.
Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat lawakan-Mu di ibadah Natal hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya akan kita bawa menjadi rema dalam kehidupan kita. Kiranya momen Natal ini Tuhan menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Tuhan, saya berdoa buat semua jemaat di tempat ini Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saat itu. Baik, ibadah Natal telah selesai. Saatnya kita akan menerima berkat, minta kesediaan Bu Maranatha Eka untuk kita pilih dalam doa berkat. Soal makan. Selamat sore, salam semuanya. Mari sebelum kita menerima berkat, kita berdoa di pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada sore hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, berkat untuk bisa berkumpul di tempat ini Tuhan bersama-sama merayakan Natal. Sebentar lagi Tuhan kami akan menerima berkat rohani. Kami sudah menerima berkat rohani dan sebentar lagi kami akan menerima berkat jasmani. Semoga apa yang kami terima bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk tubuh jasmani kami. Demikianlah Tuhan, seri doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami peralaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih. Untuk konsumsinya bisa dibagikan.